Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani, bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja atau memiliki masalah dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat, karena acara ini akan membahas persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Program ini Anda bisa saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, melalui media sosial Hope Channel Indonesia di YouTube ataupun Facebook. Anda juga dapat menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id dan juga di aplikasi Hope Channel Indonesia yang bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store dari gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Langsung saja saya serahkan acara ini kepada keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Silakan. Baik, terima kasih Dian yang telah membuka dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan malam satu topik yang sangat spesial. Nah, dan ini topiknya sangat dibutuhkan di dalam keadaan saat ini ya. Iya. Apa judulnya? Humor dalam keluarga. Humor dalam keluarga. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini oleh karena pandemi COVID-19, banyak pekerja-pekerja yang work from home. Tetapi bukannya karena sering ketemu dengan istri, berbahagia, malah sering berantem ya. Infonya kita dapat. Nah, dengan ada humor dalam keluarga mungkin bisa mereduce ya pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi kita dengar saja kali ya nanti pembahasan. Humor itu seperti apa? Kadang-kadang nggak semua juga bisa membuat humor kan? Kita dengarkan nanti topik pembahasannya. Baik, sebelum kita memulai program kita pada malam hari ini, saya akan baca ayat tema kita pada malam hari ini, ayat tema yang sangat terkenal, yang tentunya kita sudah hafal semua, yaitu di dalam Amsal 17. Ayat yang ke-22, Amsal 17 ayat yang ke-22, beginilah firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, oleh karena kesempatan yang indah kami boleh kembali bersekutu di dalam program Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih oleh karena nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bahkan kami percaya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada kami, walaupun mungkin ada di antara sahabat-sahabat kami yang kurang sehat, tapi kami percaya oleh karena jamahan tangan Tuhan yang ajaib akan boleh menjamah tubuh mereka dan boleh memberikan mereka kesembuhan yang sempurna. Malam ini Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi acara ini, agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, berkati jaringan internet yang kami gunakan, agar tidak ada gangguan, bahkan sahabat-sahabat, teman-teman Hope Channel yang mengoperate acara ini dari awal hingga akhir, agar dapat mengoperate acara ini dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini, humor dalam keluarga, oh Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menjamah hati Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar pembahasan yang akan dibawakan itu boleh menjadi kesejukan dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di dalam acara Obsesi Hati malam hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Yesus kalau Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan ataupun seputar urusan rumah tangga yang Anda perlu tanyakan, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda ataupun melalui media sosialnya.
YouTube, dan Facebook. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang berada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Tuhan memberkati. Dan saya percaya pendeta dan Ibu Pendeta dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berkat Tuhan. Amin. Baik, kami persilakan pendeta Ya. dan Ibu Pendeta untuk membawakan topik pembahasannya malam ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kita mau rumah tangga ini harus ada apa? Ada humor, jangan tegang-tegang terus. Supaya kita boleh selalu gembira, sukacita. Baik, kembali kepada ayat yang telah dibacakan tadi, Amsal 17 ayat 22. Ya, ini sudah dibacakan oleh Leo tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi memang Tuhan mau supaya kita gembira, bukan hanya di depan orang, tapi di dalam rumah tangga. Orang nggak lihat, tapi kita kalau happy-happy aja, wah itu benar-benar Ya. merupakan obat yang manjur. Kita tidak perlu segala macam obat-obatan ya. Kalau kita gembira, boleh selalu kita sehat selalu. Nah, pertanyaan yang akan dijawab melalui pembahasan pada saat ini adalah Ya. yang Mengapa pertama. kita perlu ketawa bersama dalam keluarga? Ya, seperti tadi Leo sudah katakan bahwa ini sering orang karena work from home, jadi bukan apa, jadi berantem. Jadi kita perlu tanya, kenapa kita perlu ketawa bersama dalam keluarga? Kemudian apakah Alkitab berbicara juga mengenai suasana gembira dalam keluarga? Nah, itu kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kemudian Apakah yang para ahli katakan mengenai masalah humor dalam keluarga? Apakah pernah disupport oleh scientific evidence bahwa ketawa atau penuh dengan suasana humor dalam rumah tangga itu merupakan sesuatu yang menyehatkan? menyehatkan dan membahagiakan akan keluarga. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan suasana yang menggembirakan, banyak tertawa dalam keluarga. Ini adalah satu perkara yang kita rindu untuk miliki di rumah tangga kita semuanya. Ya. Nah, baik. Nah, pentingnya humor. Apa yang dikatakan oleh Charlie Chaplin, ini Ya. komedian. Komedian. Ya, mungkin orang yang sudah masih anak-anak muda sekarang nggak ingat Charlie Chaplin, tapi kita waktu itu masih ingat kita muda. Dia katakan the most wasted of all days is one without laughter. Jadi satu hari yang paling terbuang adalah hari tanpa tertawa. Jadi setiap hari harus ada waktu untuk ketawa. Baik, kita coba lihat beberapa orang. Mark Twain, terkenal juga ini. Kita ada bukunya. Dia katakan, the human race has only one really effective weapon, and that's laughter. Jadi ras manusia hanya memiliki satu senjata yang sangat efektif, yaitu tertawa. Senjata Ini adalah itu satu senjata dalam menghadapi banyak tantangan hidup. Ya. Nah, kita lihat banyak artikel dan buku yang ditulis dari Agnes Reply. Dan apa yang dikatakan? We cannot really love anybody with whom we never laugh. Wah, kita tidak dapat benar-benar mencintai seorang siapapun yang dengannya kita tidak pernah ketawa. Jadi kalau kita sudah sama-sama ketawa atau lihat ketawa, itu boleh kita bisa mencintai seseorang. Coba bayangkan rumah tangga kalau istri tidak pernah ketawa atau suami tidak pernah ketawa. Aduh, mukanya panjang terus. Ya, jadi nggak bisa dicintai orang yang nggak pernah tertawa bersama. Oke, bagaimana dengan Les dan Leslie Parrott? Juga ada artikel-artikel yang dia tuliskan. Ya, ini dia tulis dalam bahasa Inggris, kita baca lebih dahulu. Wherever you are on this continuum of humor, one thing is certain. Laughter on a daily basis is like taking a vitamin for your marriage and is a healthy habit at all loving couples enjoy. Luar biasa. Dimanapun Anda berada dalam rangkaian humor ini, satu hal yang pasti, tertawa setiap hari seperti makan vitamin untuk pernikahan Anda. Dan itu adalah kebiasaan sehat yang dinikmati semua pasangan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi setiap ketawa itu seperti makan vitamin. Kita makin lama makin kuat dan rumah tangga akan lebih nyaman, langgeng, bahagia, penuh dengan sukacita. Kalau kita banyak tertawa. Oke, baik. Kemudian Bob Hope, ini terkenal sekali di bintang film ya. Apa yang dikatakan? Dikatakan laughter is an instant vacation. Wow, tertawa adalah liburan instan ya. Senang kan, kayak seperti berlibur ya. Iya. Jadi membuat kita berbahagia. Jay Leno, selalu muncul ini
dia dengan berbagai macam humornya. Apa yang dia katakan oleh John Lennon? You can't stay mad at somebody who makes you laugh. Anda tidak bisa tetap marah kepada seseorang yang membuat Anda tertawa. Anda tidak akan marah kepada seseorang kalau dia bisa membuat Anda tertawa. Jadi itu satu hal yang sangat menarik sekali. Kemudian bagaimana dengan Bill Cosby? Ini terkenal juga ini. Dia selalu family life ya. If you can find humor in anything, you can survive it. Itulah dia katakan. Anda dapat menemukan humor dalam segala hal, Anda dapat bertahan hidup. Ya, ini satu hal yang sangat penting sekali. Jadi Anda bisa bertahan kalau Anda bisa hidup. Artinya bisa tertawa. Ya. Ini C.S. Lewis, dia theologian yang sangat terkenal sekali. Ya. Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa sukacita itu berasal dari Tuhan. Kalau kita marah-marah itu justru berasal dari setan. Jadi dan setan tidak bisa menciptakan sukacita yang langgeng. Mungkin hanya untuk sementara. Oke. Tetapi itulah sebabnya dikatakan apa yang setan buat adalah membuat kita gembira dengan cara yang salah. Dengan melanggar kehendak Tuhan. Ini tidak akan kekal. Everlasting ya. Jadi kalau misalnya kita mau artinya sukacita yang langgeng itu hanya terdapat di dalam Alkitab. Itu adalah terdapat di dalam Tuhan. Baik, dan apa kata Alkitab? Ya, kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Tuhan mengharapkan kita untuk happy, bersukacita. Dan kata bersukacita, kata joy, gembira tertulis 67 kali dalam Alkitab. Dan kata laughter sedikitnya ada 38 kali di dalam Alkitab ya. Jadi ketawa ya 38 kali. Joy, gembira 67 kali. Jadi misalnya kita ambil contoh Amsal 15 ayat 15. Hati orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Wah, apa yang dimaksudkan ini ya? Jadi hari Minggu susah ya, Senin susah, Rabu susah, Kamis susah, apalagi Jumat Kliwon. Wah, susah lagi. Tetapi ya orang yang gembira hatinya dia selalu berpesta. Minggu susah, senang, kemudian Senin gembira, Selasa bergembira dan sebagainya. Dan itu kegembiraan adalah oleh sebab hubungan dengan Tuhan. Oke. Nah sekarang bagaimana tanda rumah tangga yang bahagia ya? Pertama kali rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang mempunyai komunikasi. Ingat kita katakan komunikasi adalah darah dari rumah tangga. Jadi kalau kita mempunyai komunikasi yang baik, pasti kita mempunyai rumah tangga yang baik. Oke, jadi adanya percakapan, komunikasi yang baik. Tetapi yang kedua disebutkan banyaknya tertawa. Jadi bukan muka-muka panjang terus di rumah atau marah-marah terus saling membentak, tetapi justru tertawa. Jadi kalau keluarga itu banyak tertawa, maka itu adalah tandanya keluarga bahagia. Kemudian di samping itu mempunyai waktu bersama. Waktu bersama-sama ya dalam pekerjaan di rumah tangga ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Terus juga banyak berdoa bersama-sama, makan malam bersama-sama. Artinya kita lakukan sesuatu kegiatan itu dengan sebagai satu unit daripada keluarga. Dan ini kalau suasana yang begini ya anak-anak juga kalau misalnya keluar dia melakukan tugas ataupun pekerjaan yang lain, dia rindu untuk kembali ke rumah. Tetapi kalau di rumah itu penuh dengan berbagai macam bentakan-bentakan, kami dapatkan banyak sekali surat-surat dan sebagainya yang mengatakan, wah kami tidak mau datang ke rumah. Ya. Selalu lihat bergaduh aja suami istri. Bergaduh bahasa Medan itu Oke. Berantem selalu. Jadi berantem ya. Nah, anak-anak pun tidak tidak merasa senang, tidak rasa nyaman. Nah, jadi kita mau anak-anak rindu datang ke rumah. Itu dapatkan kalau misalnya keluarga itu mempunyai komunikasi yang baik. Dan itulah tanda daripada rumah tangga yang bahagia. Nah sekarang, pentingnya humor dalam keluarga. Humor memberikan suasana yang menggembirakan.
Jadi suasana hidup itu luar biasa sekali ya. Kita gembira. Kenapa? Oleh sebab bisa ketawa-ketawa dari dalam keluarga. Ya, Tetapi bukan ketawa sendirian ya. Oh, gawat juga itu ketawa sendirian. Jadi orang pikir udah pesong ya, sudah gila ya, atau sudah. Jadi maksudnya adalah kita mau supaya kita gembira bersama-sama. Ini pesong juga bahasa Medan itu. Jadi orang Indonesia maksudnya adalah ya orang yang sinting. Orang yang sudah. Nah, humor memberikan suasana yang santai ya, rumah tangga. Kemudian bagaimana? Humor memperkuat hubungan keluarga, bergembira bersama-sama. So kalau kita humor itu kita rileks ya. Tapi kalau kita marah-marah kan bentak tegang, anak-anak pun merasa ketegangan dalam rumah tangga. Aduh ya, kalau lihat anak-anak itu melihat orang tuanya sedang bertengkar, lagi pikir-pikir apa yang terjadi ya. Itulah sampai anak-anak bisa kadang-kadang merasa aduh susah ya, siapa yang nanti akan mati lebih dulu, dipukul atau ditikam atau di apa. Tapi kalau humor kan menyebabkan suasana yang sangat menggembirakan. Humor menunjukkan eratnya hubungan satu sama lain. Masing-masing senang dengan kehadiran orang lain dalam rumah tangga. Iya, itu sebab apa bisa tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Kemudian humor yang baik adalah berdasarkan sesuatu yang benar terjadi. Oleh sebab itu humor meningkatkan kejujuran dan transparansi. Ya. Jadi jujur kemudian gembira satu sama lain. Dan tidak malu untuk kasih tahu. Jadi transparan, dia kasih tahu apa yang terjadi ya. Ya. Kemudian humor menciptakan kebebasan, melepaskan ketegangan, dan dapat memberikan penyembuhan kepada hati yang luka atau sedih. Dengan demikian menjadi alat dari kasih karunia Allah dan pengampunan. Iya, ini satu perkara yang sangat penting sekali bahwa kita mempunyai humor dalam situasi yang bagaimana sekalipun, ya. Jadi ketegangan itu bisa lepas. Jadi artinya misalnya ada suatu tantangan dalam soal ekonomi, ya. Kemudian, aduh bagaimana ini susah, ya. Ya, untuk hadapi hidup. Kemudian seorang bisa katakan, paling sedikit kita tidak mengemis ya. Jadi atau dia lihat dari segi susah katanya, nggak apa-apa kita makan 2 kali 1 hari aja. Kita nggak akan meninggikan BMI kita. Jadi kalau gitu itu bagus juga ya, 2 kali sehari itu berarti kita tidak akan overweight, tidak akan obesitas dan sebagainya. Jadi kita dapatkan suasana yang sangat buruk, tetapi kita dapatkan satu humor dari keadaan tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat tertawa meningkatkan kesehatan. Ini pengalaman daripada Dr. Norman Cousins, mungkin banyak yang sudah pernah dengar ini ceritanya. Kami sudah pernah berikan di dalam ceramah, tapi mungkin Kathleen sebagai dokter kasih cerita. Nah, ini Dr. Norman Cousins ini dia itu didiagnosa dengan penyakit jaringan ikat yang berat, ya, connective tissue yang berat, collagen issue, ya, dia mempunyai gejala yang sangat mengganggu dalam tubuhnya, sebab dia punya kulit itu jadi mengkilat ya. Ya, nggak bisa dia gerakkan jari-jarinya itu. Kalau gerakkan jari-jarinya itu sakit ya, dan kemudian dia susah untuk memindahkan anggota tubuhnya atau bergerak di tempat tidur. Jadi kalau dia sudah tidur sebelah kanan, nggak bisa dia balikkan ke sebelah kiri. Itu sangat sakit baginya. Kemudian badannya itu penuh dengan benjolan. Jadi semua bengkak-bengkak itu dia punya tubuhnya. Dan dia punya rahang terkunci seperti orang yang dapat tetanus ya. Nggak bisa buka. Kalau buka gini sakit sekali. Nah, jaringan yang menghubungkan pada tulang belakang, yang di belakangnya ini dia punya spine ini, yaitu mengalami tidak terintegrasi ya. Jadi dia betul-betul ini sakitnya parah sekali ini ya. Nah, waktu itu dipanggillah orang dari Howard Rusk Rehabilitation Clinic di New York, ya, klinik rehabilitasi Howard Rusk di New York. Dan waktu itu setelah mereka cek akan keadaannya, Norman Cousins ini benar-benar diagnosanya adalah penyakit kolagen dan ankylosing spondylitis. Jadi di belakangnya itu sudah ada peradangan. Dan kemudian waktu itu nggak ada obat ya. Jadi dia hanya dirawat dengan secara tradisional, ya, pakai obat-obat yang menghilangkan rasa nyeri. Jadi obat-obat painkiller. Bayangkan dia makan 1 hari itu loh, dia makan tablet aspirin tuh sampai 26 tablet.
Dan kemudian dia makan juga phenylbutazone, tablet itu 12 tablet sehari. Sebab saking sakitnya. Nah, akibatnya ini karena dia makan terlalu banyak obat, maka timbullah efek sampingan, side effect yang sangat parah. Jadi dia side effect-nya itu, dia badannya sudah benjol ini bengkak-bengkak dan merah-merah, dan dia rasa seperti kulitnya itu digigit oleh jutaan semut merah. Bayangkan kalau satu semut merah aja yang gigit kita kan sudah sakit ya. Ini jutaan. Jadi dia rasa wah ini sudah terlalu Dan menurut statistik bahwa hanya 1 dari 500 yang akan recover, yang akan pulih kembali daripada collagen disease ini. Dan kemudian biasanya orang itu meninggal dalam tempo 4-20 tahun. Nah, akhirnya ini Norman Cousins dia katakan, saya letih akan semua pengobatan. Saya ingin untuk stop aja pengobatan ini dan saya mau bikin diri saya gembira aja, happy aja. So terlalu banyak dia punya side effect daripada obat ini. Lalu dia undang perawat di rumah sakit itu, dia bilang, cobalah, tolonglah, putarlah film Candid Camera yang lucu-lucunya itu, jadi saya bisa ketawa. Nah, jadi dia waktu sakit itu dia suruh perawatnya untuk putar itu, kemudian waktu perawatnya putar itu, dan dia ketawa waktu dilihat, wah, dia ketawa. Dia bilang, loh, setiap 10 menit, ini dia sadar sendiri ya, setiap 10 menit dia tertawa terbahak-bahak, dia dapat tidur 2 jam tanpa perasaan nyeri. Jadi dia tidur enak 2 jam terus habis itu mulai sakit lagi, dia panggil, perawat tolonglah hidupkan lagi, kasih tunjuk lagi video kamera itu tentang candid camera ya. Dia bilang supaya saya bisa ketawa lagi. Nah, jadi dia ketawa lagi ulang, dia bisa tidur lagi 2 jam. Ketawa lagi, dia bisa tidur lagi 2 jam. Cuma efeknya jelek karena dia tinggal di rumah sakit. Jadi orang yang sebelah kamarnya itu, sopo itu pasien itu ketawa-ketawa terus katanya mengganggu pasien yang lain. Jadi akhirnya mereka pikir, loh tapi ini Norman Cousins ini sudah bertambah baik. Jadi mestilah kita biarkan dia ketawa-ketawa supaya dia bisa baik. Jadi akibatnya mereka aturlah dia, pindahkan dia di hotel. Ya, dia tinggal di kamar hotel. Jadi dia bisa ketawa seenaknya, seperutnya ya ketawanya itu. Tapi dia selalu dimonitor dari apakah penyakitnya itu bertambah baik apa enggak. Jadi tiap hari diperiksa, ambil darahnya, lalu dia lihat bahwa itu ada satu pemeriksaan di laju endapan darah ya, itu menunjukkan hebatnya peradangan. Nah, mereka lihat dalam waktu 1 minggu ya, dia punya laju endapan darah turun dari 112 mm per jam menjadi 15 mm per jam. Jadi normal. Kemudian tangannya udah bisa digerakkan. Tadinya nggak bisa bergerak gini kan kena licin ya. Kalau gerak itu sakit ya. Wah, dia bilang bisa bergerak tangannya. Kemudian benjolan-benjolannya itu tadi yang bungkak-bungkak dari kepala sampai ke kakinya itu mulai mengecil. Sampai dia sudah cukup sembuh kembali untuk bekerja di Saturday Review, ya tempat bekerjanya. Dan dengan berlalunya waktu, ia dapat meningkatkan kemampuan pergerakannya sampai dia bisa main tenis, dia bisa main golf, ya, dia bisa menunggang kuda, dan kemudian dia bisa ambil foto. Jadi nggak gemeter-gemeter lagi gini. Dia ambil foto, fotografinya itu bagus, dan kemudian dia bisa main piano, ya klasik in fugue D minor, itu dia bisa main. Wah, hebat sekali. Dia punya penyembuhan. Lalu University di California, di Los Angeles, dia pikir ada sebabnya. Kenapa kalau orang ketawa itu, ada sebabnya itu bisa membuat sampai dia menjadi sembuh ya. Dan lalu mereka mengadakan penelitian apa sih di dalam laughter itu ya. Nah, penelitian itu menunjukkan bila seorang tertawa, merasa gembira tertawa dengan setulus-tulusnya, maka sistem saraf simpatisnya dirangsang katekolamin ya. Jadi itu namanya belly laughter, ketawanya. Ada orang kan kalau dia nggak mau ketawa, jadi dia cuma menciutkan
dia punya bibir ini, itu bukan senyum yang sejati, itu munafik itu ya. Ini dia ketawa yang jadi from the stomach, belly laughter, itu justru akan menyebabkan sistem parasimpatisnya dirangsang, katekolamin akan keluar. Lalu katekolamin ini merangsang produksi endorfin. Nah, endorfin inilah yang memberikan perasaan nyaman. Endorfin ini menghilangkan rasa sakit lebih baik daripada morfin. Kalau morfin kita masih beli. Kalau ini kita ketawa aja sudah hilang sakit kita karena adanya endorfin. Nah, kalau kita lihat endorfin itu 1 pikogram itu berapa? Satu dibagi 1 triliun. Iya. Jadi berapa nolnya? 1 gram dibagi 1 dengan nolnya 12. Nah, 12 itu bayangkan kecil saja itu kan, tapi itu meningkatkan sel natural killer kita. Jadi kita punya tubuh itu ada mempunyai sel-sel yang bisa matikan apakah virus, apakah bakteri, apakah kuman atau parasit, itu bisa dia makan ya. Nah, ini natural killer cell itu bisa melawan sel tumor itu sebanyak 42%. Bayangkan. Jadi makanya dikatakan hati yang gembira itu merupakan obat ya. Nah, kalau seorang bahagia, sel T-nya itu menghasilkan seri molekul protein yang disebutkan lymphokines. Nah, lymphokines ini akan mengaktifkan makrofag. Makrofag itu dia ambil kasih bersih ya, yang sangat penting dalam memerangi terhadap bakteri, virus atau parasit. Jadi kalau sudah hancur dalam pertempuran, maka dia akan garbage collector itu ya, makrofag itu. Jadi humor itu sangat penting dalam mengatasi stres. Begitu penting sampai bagaimana? Ya, dikatakan pengusaha di Amerika Serikat menghabiskan dana $300 miliar setiap tahun untuk mengobati agar bebas daripada stres. Ya. Jadi mereka yang stres, langsung beli obat dan sebagainya. $300 miliar, luar biasa sekali ya. Kemudian apa yang stres dapat buat kalau kita tidak atasi ini stres? Ya, kita kan kalau orang nggak atasi stres dalam keadaan marah-marah terus kan nggak bisa tidur. Apalagi insomnia, keletihan. Apalagi kalau kita dendam sama orang, ya itu orang itu terus kan kita sudah bicarakan bagaimana orang yang kita dendam itu akan terus mengikuti kita, apakah kita waktu kita makan atau waktu kita tidur, ya rambut pada rontok. Rambut rontok. Kita punya rambut belum rontok. Artinya belum stres. Terus borok lambung dan kram perut. Kita tahu bahwa kalau kita marah itu ya, maka dia punya mukosa lambung itu ya, selaput limfin itu akan berkurang. Jadi akibatnya HCl, asam lambung itu akan kontak terus dengan kita punya dinding lambung ya, jadi borok lah. Ya, dan infeksi menjadi sebab menurunnya daya tahan tubuh, dan kemudian kita terlalu dengar bunyinya tinnitus dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan kita harus merasakan kegembiraan untuk mengatasi stres ya, supaya kita punya rambut jangan rontok dan juga supaya kita bisa tidur dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat peran tertawa dan humor dalam menghadapi stres. Nomor 1 kita lihat, humor dan tertawa melibatkan keseluruhan otak kiri atau otak kanan ya, sama-sama dua-dua. Jadi menolong keseimbangan kegiatan antara keduanya. Makanya perlu humor dalam keluarga. Iya, jadi ini otak kiri, otak kanan dapat bekerja sama-sama. Oke, tertawa dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi stres sebab memperbaiki fungsi dari tubuh, pikiran, dan semangat. Iya. Jadi semangatlah, tertawalah daripada berkelahi, pukul-memukul, tendang menendang, tempeleng menempeleng. Lebih bagus kita ketawa dan bertangga. Jadi kalau orang lagi marah, ya senyum aja. Jadi akhirnya ya sayangku gini aja marah. Jadi kita hadapi dengan apa? Tenang. Dan humor memaksa kita untuk menempatkan beban kehidupan dalam kontrol dan pada tempatnya. Dan katanya kalau kita tertawa itu sebagai internal jogger. Kan kalau kita jog itu kan keluar endorfin. Endorfin keluar ya kalau kita jogging. Jogging. Nah, kalau kita tertawa itu menyebabkan endorfin keluar, sama seperti kalau kita jogging atau kita jadi stres pun hilang dan sebagainya.
Oke, nah sekarang hasil penelitian yang kita mau coba pelajari dengan apa namanya Kurang humor, dengan ya. kurang humor. Apa Ya, yang terjadi? kalau- Ya, kita coba bandingkan yang cukup humor dan yang kurang humor. Ya, yang kurang humor itu ya gejala sakit. Ya kalau Lebih mamanya- sedikit, ya. Kalau dia banyak humor, gejala sakitnya lebih sedikit. Tapi kalau dia merepet-repet, panjang muka, makin banyak penyakitnya. Ya. Terus- Kemudian semua sistem tubuh lebih baik bila banyak tertawa. Ya. Misalnya sistem kardiovaskular dan pernapasan mengalami keuntungan lebih dari 20 detik, ya, Arya, sebab ketawa daripada gerak badan 3 menit pada mesin gerak badan. So, kembali, ini ada hubungannya dengan masalah produksi daripada endorfin tadi. Jadi kalau ketawa, waktunya itu lebih sedikit ya untuk menghasilkan endorfin daripada ya gerak badan. ya. Jadi kita satu hal yang luar biasa. Tapi lebih baik lagi, sebagaimana kita sudah katakan dalam celebration, kita harus mempunyai pola hidup yang sehat, gerak badan setiap hari, tertawa juga. Wah, jadi double. Dan kita boleh gembira waktu melakukan kegiatan. Ya. Oke. Melalui lebih banyak ketawa, otot melepaskan ketegangan, neurochemical dikeluarkan ke dalam peredaran darah, menciptakan perasaan yang sama yang dialami orang jogging jarak jauh. Jadi Wah. kembali oleh sebab apa? Rasa enak oleh sebab endorfin Endorfinnya. tadi. Oke. Nah sekarang apa yang dikatakan oleh pengalaman daripada Charlie Chaplin? Ya. Ini Charlie Chaplin ini adalah seorang komedian yang ternama, dibesarkan di kawasan termiskin di kota London. Jadi dia memang hidupnya sangat merana. Dan kasihan sekali Iya, ya, kasihan ibunya mengalami derita mental yang serius dan bapaknya meninggal sebab alkohol saat dia berusia 5 tahun. Oleh sebab itu, tertawa adalah alat yang digunakan oleh Charlie Chaplin ini saat menghadapi derita kehidupan. Dia pikir, wah, susah-susah, bapak sudah nggak ada, mama sudah nggak ada, saya seorang yatim piatu. Jadi dia usaha untuk menghadapi penderitaan kehidupan itu dengan tertawa. Dan apa yang dia katakan, humor adalah tindakan kemenangan manusia, merupakan monumen ya dari kuasa humor dalam mengatasi masalah. Jadi kalau misalnya ada banyak masalah-masalah ya dengan hal-hal yang lucu kemudian ketawa, maka banyak sekali masalah yang dapat diatasi dengan baik. Oke. Humor adalah hal yang sangat penting dalam keluarga. Nah, keuntungan humor dalam keluarga bagaimana? Keluarga yang tertawa bersama juga cenderung untuk tidak mengalami depresi. Ya jelas dong kalau maunya dia ketawa terus ya. Jadi kan nggak mungkin akan merasakan depresi. Tapi bukan mentertawakan ya. Oh nggak boleh mentertawa. Mentertawakan orang adalah sesuatu humor yang jelek. Oke, jadi kita ketawa bersama-sama. Kemudian mereka memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi untuk menikmati hidup secara umum. Ya, bukankah kita ingin supaya kita berbahagia dan sebagainya? Marilah kita tertawa bersama-sama. Mereka juga berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memahami apa artinya mengalami pasang surut keberadaan manusia sebagai teman dalam petualangan besar. Jadi banyak tantangan, semua orang mengalami suatu tantangan, tetapi kita harus ajak untuk bersama-sama tertawa. Lihat dari segi positif. Dari segi positif untuk satu hal yang sangat buruk sekalipun. Nah sekarang kita coba lihat lagi keuntungan humor dalam keluarga. Humor membantu kita mengatasi frustasi. Tidak hanya dengan frustasi sepele, tapi juga dengan tragedi dan kehilangan orang yang kita kasih secara permanen. Kadang-kadang yang kita kasih itu mendahului kita. Bagaimana kadang-kadang kita sulit akhirnya menghadapi suatu tantangan, suatu kenyataan, misalnya anak kami laki-laki satu-satunya meninggal, tapi kita bisa kata, oleh sebab Andrew meninggal maka ada dana scholarship untuk menolong orang-orang yang kekurangan misalnya. Jadi ada sesuatu positif yang kita bisa ambil. Terus dikatakan bahwa memiliki rasa humor berarti memiliki pemahaman tentang penderitaan manusia. Ingat seperti Charlie Chaplin. Dalam keadaan yang sangat menderita oleh sebab orang tua meninggal, kemudian ibunya juga mempunyai masalah mental, tetapi dia katakan bahwa tertawa bermanfaat sampai dia bisa mengatasi akan berbagai macam masalah itu. Sampai dia Charlie Chaplin itu kan menjadi komedian yang ternama untuk sampai sekarang masih ada, jadi dikenal. Tertawa mengalihkan pikiran negatif dari kesulitan menjadi positif, memainkan peranan penting dalam menjaga kehidupan sebagaimana ditulis dalam
Amsal 4 ayat 23. Jadi sangat penting untuk tertawa supaya kita bisa hidup dengan lebih panjang daripada kita bersungut-sungut, daripada kita marah-marah, bagaimana kita dalam suasana menggerutu dan sebagainya. Oke, melindungi jiwa dari kepahitan. Mungkin kita lihat ayatnya. Apa yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjaga, artinya kita harus waspada. Dan bagaimana caranya menjaga? Ya, melalui firman Tuhan. Tetapi saat yang sama, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka itu boleh memberikan kita jadi lebih berwaspada. Dan kita kalau ada pencobaan atau tantangan dan sebagainya, kita hadapi dengan jeneka ataupun dengan humor dan sebagainya. Coba lihat Ibrani 12 ayat yang ke-15. Katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, bitter, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebab kalau kita punya hati sudah bitter, sudah pahit, maka itu terpencar keluar. Dengan kata-kata kita jadi jelek lihat orang, semuanya yang dilakukan orang itu jelek. Akhirnya menjadi satu hal yang kita jadi membenci akan seseorang. Itu yang kita harus atasi dan bisa kita hadapi dengan humor. Oke. Nah sekarang beberapa anjuran humor dalam keluarga. Ya, kita mau kan supaya orang itu bisa senang, gembira. Ya. Nomor 1, jangan terlalu serius dong. Hidup itu jangan terlalu serius, jangan terlalu serius dalam kesulitan hidup. Untuk keluarga normal, kesulitan selalu ada. Memang tidak ada keluarga yang perfect, yang sempurna. Selalu ada kesulitan. Tapi kita bisa lihat kesulitan itu dan lihat dari segi positifnya. Jadi kalau ada problema, mundur sedikit dan rileks ya. Ingat Tuhan saja yang dapat menolong untuk menghadapi tantangan tersebut, daripada ngomel dan sebagainya ataupun menggerutu ataupun benci dan sebagainya pada seseorang. Biarlah kita hadapi dengan tenang. Itu yang dimaksudkan. Misalnya saya mau katakan kita ibu-ibu mungkin di Indonesia nggak jarang pakai hat tapi di sini kan pakai topi kalau kemana-mana you have a hat jadi itu kan topinya bagus. Nah kalau cucu datang, cucu itu duduk pencet topi itu jadi penyet jadi terus jadi rusak. Kita sebagai orang tua atau nenek atau apa bisa marah, kita bisa bilang, loh ini kok topi saya jadi penyet gini, kenapa? Mana matamu? Mana matamu kok duduk enggak? Tapi kita bisa lihat itu dari segi lain. Lucunya topi ini sudah jadi penyet, sudah jadi lucu bentuknya jadi kita ketawa. Jadi nggak apa-apa, terus kita perbaiki lagi topi itu. Sudah beres. Jadi problem itu bisa kita hadapi dengan sudah bagusin lagi topinya. Oke, sudah bagus lagi. Jadi cucu yang sempat accidentally duduk itu pun jadi nggak terlalu it's okay. Jadi kita hadapi dengan humor. Kita ingat waktu mereka tinggal di rumah kita 2 minggu yang lalu, kemudian biasa namanya cucu jadi banyak sekali hal-hal yang serambutan artinya itu barang-barang sudah salah tempat dan sebagainya. Kemudian pikir bagaimana kotor sekali ini kemudian kita bisa katakan, wah, untung sekali ada cucu yang bikin kotor daripada tidak punya cucu. Daripada rumah bersih-bersih. Daripada bersih-bersih tidak ada yang bikin kotor. Jadi walaupun kotor sekalipun oleh sebab kita punya cucu. Ada satu orang ibu dia punya rumah itu necis sekali, nggak ada pun yang letaknya salah dan semua. Jadi orang tuh bilang katanya, aduh ibu ini bagus sekali rumahnya, necis sekali. Aduh tapi Anda tidak tahu dalam hati saya pilu sekali. Saya mengharapkan adalah tangan-tangan kecil yang bikin kotor ini rumah. Kasih artinya kasih berantakan sedikit ini rumah, daripada ini cantik-cantik tapi saya nggak ada punya cucu. Jadi kita lihat dari segi positifnya. Biarpun berantakan tapi kita bisa berterima kasih atas itu. Oke, mengusahakan tertawa walaupun Anda tidak ingin tertawa. Waktu mengalami masalah sulit Anda perlu untuk ketawa
Tertawa dapat mengurangi stres, ingatlah itu. Dan dalam tantangan keluarga dapat kembali menyatukan keluarga saat ada kerenggangan. Dan kadang-kadang kita ajar anak-anak itu tanpa terasa oleh sebab sering ada hal-hal yang lucu. Jadi kami ingat misalnya cucu kami, bukan ini, anak kami ya, Andrew yang sudah meninggal. Ya kami masih ingat sampai sekarang. Satu kali dia bikin lucu. Ya itu tentang, dia bilang begini, ada seorang yang pergi ke dokter gigi oleh sakit gigi, ya, langsung dikatakan tolong cabut ini gigi. Kemudian berapa biayanya? Kemudian dokter gigi dikatakan $50. $50 mahal banget untuk cabut gigi. Kemudian orang ini katakan, ya, saya ada $10. Boleh kali kasih longgar aja sedikit. Kasih goyang aja sih giginya. Kasih goyang. Supaya dia bisa cabut Supaya sendiri. dia cabut sendiri. Ya. Kasih goyah aja. Jadi ini kan satu hal yang lucu. Walaupun Andrew sudah meninggal. Kami bisa selalu ingat kata itu. Baik. Kemudian lihat humor yang ada di sekitar Anda. Nah, ini agak susah memang. Ini perlu lebih banyak waktu untuk mencari apa kira-kira ada humor di sekitarnya. Anda akan lihat banyak humor sebenarnya di sekitar Anda. Tapi kita harus look for that humor, ya. Ya. Jadi lihat ya, kemudian share bahan humor. Saya ingat kami selalu jalan pagi setiap hari. Kemudian satu waktu saya tendang itu ada buah cemara, ya saya tendang itu waktu jalan pagi. Kemudian Catherine bilang, rupanya tidak puas waktu masa kecil ya, nggak puas masa kecil tidak puas masa anak-anak. Jadi tendang-tendang. Jadi itu adalah satu hal yang sederhana tetapi bikin kita jadi ketawa oleh sebab rupanya saya tidak puas waktu masa kecil. Oke. Nah sekarang kita ambil contoh ini, seorang istri ngomel kepada suaminya. Dia bilang, I could have been born as a newspaper so that you will hold me with so much excitement every day. Jadi istri katakan, bapak saya harusnya lahir seperti surat kabar, ya, sebab kamu dengan penuh kegembiraan selalu pegang sama surat kabar ini setiap hari. Apa jawab daripada suami? Suaminya katakan, please be aware that I don't read the same newspaper every day. Jadi ingatlah bapak saya tidak pegang surat kabar setiap hari, artinya tidak surat kabar yang sama setiap hari. Jadi bahaya kalau selalu dipegang sebab surat kabar ini seperti perempuan. Artinya setiap hari surat wanitanya berbeda. Jadi ini kan satu humor ya. Satu humor yang bisa kita bisa pakai. Ya. Oke, kita coba lihat yang keempat ya. Berapa anjuran humor? Ya, pelajari cara membuat lucu dengan cara yang ringan, sehat, meneguhkan dan tidak menghina. Ya, itu sebab kadang-kadang ada orang katakan, oh lihatlah ini, wah istri saya sudah gemuk, ya katanya. Oh kamu belum lihat istri saya kayak gentong, katanya. Itu kan menghina, kan sakit itu. Jadi istrinya pun ketawa aja. Tetapi dia sakit hati. Jadi hindarkan sesuatu humor yang dapat merendahkan orang. Itu tidak bagus. Ya, hati-hati dikatakan kita harus peka. Tetapi ada satu perkara yang bisa kita tertawakan sama-sama. Ya, wah ini semua barang-barang mahal ya. Kemudian katakan, wah sudah cukup waktu untuk menguruskan berat badan. Jadi sejumlah godaan yang baik sebenarnya dapat meningkatkan perasaan keintiman dari di antara anggota rumah tangga, gelitik-gelitik misalnya, itu bisa menyebabkan orang jadi rileks. Tapi ingat, berhati-hatilah, sebagian orang sangat peka. Kalau kita lihat orang itu sangat sensitif, jangan kita bikin sampai orang itu jadi marah malahan. Hindarkan menertawakan satu sama lain atau buat lucu yang merugikan orang. Don't make laughter at the expense of others. Jadi jangan kita bikin ketawa dengan menyebabkan seorang itu apalagi sakit hati dan sebagainya. Nah ini saya ingat ada satu buku yang kita milih. Oh ya ini ya, Laughter, God's Miracles Drug. Bisa kelihatan. Ini bagus sekali. Saya lihat-lihat ya, baca ya. Kami pernah baca dulu, kemudian untuk persiapan seminar ini saya lihat lagi di samping beberapa buku yang lain. Kami ada banyak sekali buku humor. Ya. Kemudian salah satu yang dianjurkan adalah memiliki humor diary. Ya.
Jadi tuliskan peristiwa yang lucu setiap hari. Apa yang lucu? Kita bisa ya, salah satu seperti kita punya anak kami almarhum Andrew ya, lucunya kan untuk ekstraksi gigi ya. Jadi ada yang lucu. Anda bisa tulis juga humor seperti itu. Ibu yang merepet ya, dia bilang kalau bisa saya sebagai newspaper. Jadi suaminya bilang oke, saya tapi pakai pegang newspaper yang berbeda-beda. Senang nggak kalau umpamanya suami pakai pegang-pegang perempuan yang berbeda-beda dari istrinya? Itu kita tuliskan peristiwa yang lucu ya. Tuliskan juga hal-hal yang membuat Anda stres. Ya, ini bukan hanya sebagai catatan permanen, tetapi juga melihat bagaimana kuasa penyembuhan melalui humor. Ya, dan ini kalau dicatat sebagai catatan menggunakan suasana lucu dalam suasana masa susah. Ya. Dan dalam penulisan buku harian ini ingat 3 hal: menyenangkan, dengan memiliki format yang disukai setiap hari, dan juga dibuat setiap hari, dan juga buat imajinasi yang luar biasa. Misalnya ya, ada seorang yang datang kepada satu pesta pernikahan ya, yang ke-60 tahun ya. Mereka sudah sangat tua sekali, ini 60 tahun pernikahan. Kemudian sang suami berkata kepada istrinya, sweetheart ya, honey ya, kemudian sugar ya. Jadi kata-kata yang manis sekali. Jadi seorang tamu katakan, wah luar biasa, sudah 60 tahun kamu menikah, sudah tua begini masih panggil honey, sweetheart dan sebagainya, luar biasa kamu punya kasih sayang. Tapi dia bilang, dia katakan bagaimana, I forgot her name. Iya, saya sudah lupa namanya. Jadi dipanggil honey ataupun madu, sweetheart, kekasih, sayang. Rupanya sudah lupa nama istrinya. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa catatkan hal-hal yang demikian. Ya. Supaya bisa ketawa ya. Oke. Jadi kembali ya, Ayub 8:21 katakan bagaimana? Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Tuhan mau supaya kita senantiasa mempunyai jiwa yang gembira di dalam rumah tangga. Tertawa. Jadi kembali, marilah para pemirsa yang berbahagia, semua kita membuat rumah tangga kita adalah rumah tangga yang suka ketawa dan selalu bergembira, dan Tuhan menghendaki kita gembira. Tuhan tidak mau kita susah-susah. Ya. Mulut yang tertawa yang dibuat Tuhan, bukan mulut yang biarlah bibir marah. kita juga bersorak-sorak dengan penuh kegembiraan. Inilah doa dan harapan kita untuk semua keluarga pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan yang telah dibawakan, dan kami dari tadi tertawa-tawa sendiri di berdua di sini. Luar biasa. Bagus sekali ya topik pembahasannya, dan sangat penting rupanya ya, betul. Di rumah tangga ya. Dan memang sungguh terbukti benar ya, perkataan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Memang kalau kita tertawa di tengah tekanan hidup, itu kayak memang plong ya, langsung jadi kayak beban itu kayak lebih rileks ya. Ya memang, dan yang ajaibnya itu tertawa ini kan nggak bayar. Kayak tapi banyak sekali ketawanya pray. Ya, tapi banyak sekali orang susah untuk berhumor gitu. Padahal ini gratis dari Tuhan. Ya, daripada pergi ke rumah sakit beli obat, mending kita berhumor aja di rumah ini. Pembelajarannya sangat indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta untuk pembahasan pada malam hari ini. Saya yakin pemirsa di rumah ada pertanyaan ya. Jadi saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara melalui nomor call center daripada Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa tuliskan pertanyaan saudara di chat di media sosial daripada Hope Channel melalui YouTube dan juga Facebook. Kami menantikan pertanyaan dari saudara. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia.
bila rumah tanggamu bahagia. Bila damai Tuhan besertamu, Yesus jadi pemimpinmu, maka hidupmu kan bahagia, rumah tangga yang baru. Bila kamu berjalan dalam kebenarannya, Ia akan selalu memberkati hidupmu selamanya. Damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, damai surga yang kau miliki, rumah tangga yang suci ini, langit dan bumi bersorak memuji namanya. Bila rumah tanggamu bahagia, bila rumah tanggamu bahagia. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kita akan bacakan dan pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawabnya. Kami masuk ke pertanyaan yang pertama. Malam Pendeta, bagaimana caranya agar kalau setelah bertengkar dengan istri dapat langsung bisa bercanda atau tertawa kembali tanpa butuh waktu yang lama? Ini agak susah kayaknya kali ya. Gimana pendeta? Silakan pendeta dan Ibu. Yang pertama, hindarkan pertengkaran. Ya, bukan berarti bahwa Tidak boleh selisih paham. Tidak boleh berselisih paham. Maksudnya begini, kalau bertengkar itu istilahnya itu adalah satu istilah yang negatif. Ya, artinya saling menyalahkan. Ya, tetapi kita harus melihat bahwa kita ada perbedaan pendapat. Ya, jadi katakan kepada sang istri, ya, dikatakan, ya, dalam perbedaan yang berbeda ini, kata, menurut pandangan saya ini begini, ya. Jadi saya melihat dalam segi yang lain, ya. Jadi berbeda pendapat tetapi diakui, tapi bukan berarti bertengkar. Ya. Jadi kalau Anda sampai bertengkar, memang perlukan waktu untuk bisa merasakan diri ini siap untuk tenang kembali. Ya. Tetapi bisa juga Anda bisa katakan, ya saya jangan marah-marah ya, nanti cepat tua. Ya. Jadi apa namanya, sayang, ya maafkan ya, saya sudah kasar tadi. Jadi dia rela untuk meminta maaf lebih dahulu. Maaf, ya. Dan itu adalah satu kuasa yang sangat besar sekali untuk meredakan suasana. Ya, maafkan saya sudah salah. Ya. Walaupun tidak selamanya ada yang bersalah, ya.
Ya, sebab Anda yang menyebabkan seorang itu bertengkar oleh sebab ada perasaan masing-masing merasa benar. Ya. Tetapi Anda harus melihat dari segi ya daripada pasangan Anda, ya jadi Anda itu bersalah. Maafkan, memang saya mempunyai pandangan demikian. Ya, saya mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, tetapi nggak usahlah kita bertengkar. Kita bisa bertengkarnya besok aja ya. Ya misalnya. Jadi besok, tomorrow never comes. And tomorrow never come. Ya, besok kayak ayo bertengkarnya besok aja. Jadi besok tidak pernah ketemu, tidak pernah ada itu besok toh. Sudah ketawa. Jadi itu sudah ketawa. Kita bertengkarnya besok saja. Ya. Dan lagi zaman sekarang, zaman COVID ini, aduh bertengkar. Besok lusa kena Delta, kena varian, wah sudah terus langsung meninggal. Jadi selagi masih ada bersama-sama, maafkanlah satu sama lain, jangan bertengkar. Iya, jadi hidup gembira. Hidup itu singkat, kenapa harus dipakai singkat untuk bertengkar? Ya, hidup yang singkat ini biarlah digunakan dengan suasana yang gembira, ya, penuh dengan sukacita di dalam keluarga. Ingat, hati yang bergembira merupakan satu obat. Laughter is the best medicine. Jadi kita sudah dibuktikan oleh ilmiah supaya dibuktikan. Saya punya rambut masih belum rontok. Masih tebal. Bukan wig ini betul-betul rambut. 3 perapat abad. Jadi biarlah kita mempunyai hati yang gembira selalu. Ingat, kalau kita ikut prinsip Alkitab itu Tuhan sayang sama kita untuk kebaikan kita. Jadi jangan kita pandai-pandaian melebihi apa yang Tuhan telah nasihati. Dan semoga ini bisa menolong suami untuk menyenangkan istri yang lagi bertengkar, dan istri juga yang mendengar ini supaya jangan suka marah-marah, jangan suka bertengkar. Humorlah dalam keluarga. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ya memang betul ya. Jadi kalaupun marah bercanda aja lah ya. Marah bercanda. Itu adalah satu terminologi yang baru itu, Leo. Saya tidak pernah dengar orang bilang marah bercanda. Bagus itu. Ya kan kali aja kan, jadi saya ini kecewa sama kamu, tapi saya bercanda kok sayang. Jadi dia bercanda. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut, Pendeta, Ibu Pendeta. Bagaimana caranya supaya di rumah tangga saya ada humor? Karena suami saya orang yang sangat serius, jarang sekali tertawa. Mohon nasihatnya Pendeta dan Ibu. Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, jadi hal-hal apa yang bisa membuat suami itu tertawa? Mungkin kadang-kadang harus diingatkan kepada masa kecil, ya, atau ingatkan, ingat loh, ya, Matius Amsal 17 ayat 22, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, atau ya Filipi 4 ayat yang keempat, ya, bersukacitalah kamu dan kembali aku katakan kepadamu bersukacitalah kamu. Alkitab mengajak kita untuk bersukacita. Kok kenapa kita harus serius-serius? Ya. Kita hidup itu berapa lama sih? Ya, berapa lama? Paling lama ya dia 70, 80, 90 tahun. Jadi kita gunakan waktu kita ini masa dengan muka serius. Oke. Ayolah ya. Kita nonton yang lucu-lucu ya. Jadi ajak dia untuk lihat ada yang disebut candid camera atau program Just for Love. Just for Love itu kan Just ada. For Love itu dari Kanada, ya. Hal-hal yang lucu-lucu. Kadang-kadang saya ajak saya punya istri, hanya Kathleen, ayo kita lihat Just for Love dulu. Kita ketawa-ketawa ya. Jadi itu satu hal yang menolong. Jadi ini dia punya pipi yang tadinya itu kaku, ya, jadi bisa dapat dilonggarkan, jadi dapat lebih tersenyum, lebih ketawa dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada orang yang memang susah, dari mereka yang datang daripada keluarga yang serba serius, suka marah-marah dan sebagainya. Untuk coba ketawa itu susah sekali, ya. Dan ingat ya apa yang dialami oleh Norman Cousin. Kalau orang itu hanya mau ketawa, hanya diangkat aja mulut. Kita pernah ketemu dengan seorang, dia
seumur hidup dia saya nggak pernah dengar dia ketawa terbahak-bahak. Kalau senyum gini jadi ini aja. Jadi itu nggak bagus itu ya, nggak ada relaxationnya sama sekali. Dan kalau tidak ada laughter, belly laughter ya, ketawa terbahak-bahak seperti tadi itu apa namanya marah bercanda itu saya dengarnya rasanya lucu sekali. Tapi karena kita ketawa begitu, maka itu mengeluarkan endorfin. Jadi terima kasih Leo ya sudah bilang canda marah bercanda. Terminologi yang baru. Ya, jadi biarlah kita pupuk. Ya ingatlah tadi kita akan cari sesuatu humor di sekitar kita. Tulis di dalam diary ya supaya kita kalau memang keadaan susah buka aja itu lihat itu aja kita jadi ketawa. Dan mudah-mudahan suami yang tidak mau ketawa ini bisa jadi ketawa gara-gara itu ya. Sebab kembali 1 hari tanpa ketawa itu adalah 1 hari yang terbuang. Iya. Jadi harus ada, artinya selalu harus ada kesempatan untuk ketawa dan sebagainya. Dan kita harus jujur dan kita harus belajar anak-anak. Ya. Jadi kadang-kadang waktu kami bawa mobil kan kami punya rumah ini, kami tinggal di satu kompleks. Di sini banyak sekali apa yang disebut polisi tidur. Dan kami punya cucu itu senang sekali kalau ada polisi tidur, langsung kami percepat kecepatan mobil ya. Jadi kalau misalnya gini langsung ketawa terbahak-bahak. Opa, speed up. Ini cepat lagi opa. Jadi sudah lewat itu speed bump ya, itu polisi tidur kan duduk gitu. Wah, dia ketawa lepas sekali. Wah, dua-dua itu anak-anak cucu kami Chelsea dan Caitlin. Jadi itu kita bisa ajarlah tuh. Ingatlah kalau kita ketahui itu seperti makan vitamin ya. Jadi kita jadi satu rumah hari tangga kita makan vitamin. Jadi menambah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Banyak hal-hal yang lucu ya yang kita bisa share. Misalnya satu waktu kita punya cucu di kamar mandi, dia waktu itu masih umur 7 tahun ya. 7 tahun ya atau 6 tahun ya. Kemudian Kathleen mau masuk kemudian. Karena saya pikir dia kan perlu pertolongan ya. Jadi saya mau masuk. Oma, I need some privacy. Aduh. Saya perlu privacy. Dan mati saya harus hormati dia. Saya tutup. Bayangkan umur 6 tahun perlu privacy. Jadi saya terus langsung tutup pintu ya. Jadi kita sampaikan kepada yang lain, kita semua ketawa oleh salah satu anak umur 6 tahun perlu privacy. Jadi itu ya. Jadi dan kita harus kita hormati dia punya request. Jadi saya tutup pintunya. Nanti kalau sudah perlu, Oma, I need my help, I need your help. Saya perlu Oma, saya perlu pertolonganmu. Baru saya masuk. Jadi dia nggak merasa bahwa dia punya privacy juga terganggu. Ya, jadi itulah humor itu. Biarlah kita pupuk. Jadi perkembangan ya dalam rumah tangga yang tadinya selalu serius, coba ajak untuk mulai ketawa dan sebagainya. Coba cari apa yang membuat dia interest untuk tertawa. Ya. Jangan lewatkan 1 hari tanpa ketawa ya. Itu kita harus bilang. Jadi harus selalu ingat, dan mungkin juga suami yang serius ini selalu bisa diingatkan. Oh ingat loh. Ya. Kita kan udah nonton Obsesi Hati, dikatakan nggak boleh lewat 1 hari tanpa ketawa. Atau ketawa itu merupakan makan vitamin. Jadi mungkin dia bisa ketawa ya. Ya masa kita harus punya rumah tangga serius terus ya. Harus banyak ketawa aja ya gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk tipsnya ya. Betul-betul nasihat yang sangat baik. Dan di sesi tanya jawab ini penuh tawa ya, nggak seperti biasa nih. Jadi setiap menjawab tertawa. Jadi endorfin kita juga bagus ini. Ya betul. Pertanyaan berikutnya. Suami saya saat ini dalam situasi pressure yang tinggi karena pekerjaannya. Kadang saya coba bersenda gurau dengan dia supaya jangan stres, tapi dia malah marah-marah. Gimana ini pendeta dan ibu? Silakan pendeta. Sekarang saya mau tanya ya kepada orang yang bertanya ini ya, sampaikan kepada suami. Kalau misalnya dengan pressure yang sangat tinggi dengan pekerjaan, ya
apakah serius itu Menolong. akan menolong mengurangi pressure atau tidak? Ya. Saya percaya kalau seorang itu serius dengan dia punya tekanan pekerjaan yang besar, ya serius itu Justru tidak mengurangi dia punya tekanan. Ya, stresnya itu tetap tinggi. Tetapi kalau misalnya dihadapi itu dengan tenang, ya, ketawa, justru mengurangi dia punya ketegangan. Ya, jadi, nah sekarang, ya, jadi ini kadang-kadang ada orang yang perlu diingatkan. Ya, kalau dengan marah, ya, apakah itu tekanan berkurang atau tidak? Oh tidak, kalau misalnya marah justru ketegangannya lebih tinggi. Ya, jadi Anda bisa jawab, memangnya marah-marah akan berkurang itu pressure-nya itu dalam pekerjaan? Enggak. Jadi hadapilah pressure dengan santai, ya. Dengan santai, ya. Jadi beberapa prinsip yang kita telah pelajari tadi, ya, oleh sebab itu artinya stres itu membahayakan kepada tubuh kita, pikiran kita, mengganggu juga hubungan satu sama lain dan sebagainya, membuat tidak bisa tidur dan sebagainya, ya. Maka lebih bagus kita coba cari jalan keluar untuk hadapi itu dengan positif, ya. Jadi itu pressure, itu stres, ya, biarlah menjadi satu hal yang positif, menjadi apa namanya istilahnya, distress. Yeah. Distress jadi eustress, ya. Yeah. Eustress penting. Kalau kita misalnya ada ujian kan stres itu. Tapi kalau kita lulus kan itu namanya eustress. Kita perlu eustress untuk memperbaiki kita punya kualifikasi hidup. Tapi kalau kita dengan stresnya ini, sang suami ini justru marah, kalau diingatkan itu, dia akan justru lebih jelek. Ya? Lebih jelek, kesehatannya justru terganggu. Ya. Jadi kita harus gunakan stres itu sebagai satu batu loncatan untuk suatu pengembangan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Apa sopan dan baik kalau menantu bercanda dengan mertua? Saya agak sungkan. Oh, ini menarik di pertanyaannya, karena memang kalau di Indonesia, culture-nya beda kan di Indonesia kan. Apalagi karena istri saya ini orang Batak, kan kita harus hormat sama hula-hula ya. Jadi gimana ini bercanda? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, sekarang saya mau bertanya, kalau bergurau sama-sama, apakah itu menunjukkan kita kurang hormat? Ya, jadi saya beri contoh, saya punya mertua itu, ya, itu ya jauh lebih tua dari kita, tapi kadang-kadang kita ganggu dengan dengan satu hal yang membuat kita orang semua tua. Ya, memang saya punya mertua, saya tidak tahu kalau misalnya Fitri kenal saya punya mertua, ya, sampai di usia yang tinggi kan dia masih cantik. Apalagi waktu masa muda, ya. Jadi kadang-kadang saya ganggu sama dia, ya. Dulu dia dikenal sebagai Rose of Manado. Ya. Jadi Rose of Manado. Ya, jadi kadang-kadang saya ganggu sama dia. Aduh mami, ya, mami kan Rose of Manado. Ketawa semua, ya. Katanya dia. Tapi kan orang tua kan senang kalau dia masih tetap dipuji dan diajak untuk ketawa, ya. Untuk saya secara pribadi, ya, ataupun juga secara prinsip kekristenan yang mengajak supaya kita untuk gembira, biarlah kita ajak kepada orang tua juga untuk ketawa di hari tua, ya. Mereka berapa lama lagi hidup, coba bayangkan. Masa harus serba serius-serius di hari tua? Jadi biar itu sama hula-hula juga nggak apa-apa itu. Ya, jadi hula-hula artinya ajak untuk bikin ketawa, hal-hal yang bisa membuat mereka ikut gembira. Ya. Atau kadang-kadang tanya, gimana dulu waktu muda, ya? Atau kita coba tanya, bagaimana dulu papi waktu melamar sama mami? Jadi ketawa ini. Jadi ketawa bagaimana caranya? Ya. Ingatlah, satu hari tanpa ketawa tidak berguna, lalu dengan sia-sia. Iya. Dan kalau ketawa itu merupakan vitamin, ya, makan vitamin. Kalau kita ingat itu, maka
nggak peduli sama siapapun kita bisa bikin ketawa, apalagi sama hula-hula, kan menyehatkan. Jadi kalau orang tua bisa bertanya, ada istilah gini ya nenek-nenek dulu ya, dia tidak bisa lupa kepada ciuman dari suaminya yang pertama. Tetapi orang muda, gadis-gadis sekarang sudah lupa siapa pacarnya yang pertama. Jadi apa namanya, hanya artinya untuk membawa suasana yang gembira. Ya orang-orang tua, wah memang dulu tidak bisa lupa kan ciuman daripada suaminya yang pertama. Baik, terima kasih banyak. Betul itu. Iya. Saya terus terang gembira malam hari ini, karena kita menjawab pertanyaan itu ketawa terus dari tadi. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Orang tua saya kena stroke. Apa penyakit stroke dapat disembuhkan dengan terapi tertawa? Apa ada pengalaman yang sudah terbukti? Oh, ini kayaknya benar ini. Silakan Ibu Pendeta. Saya tidak tahu kalau ada banyak research tentang ini, stroke. Tentang stroke. Namun kita mengetahui kalau orang ketawa itu, itu adalah sama seperti internal jogger. Ya, disebutkan tadi sama seperti dia jogging. Oleh sebab orang yang orang yang stroke kan susah lagi untuk jogging artinya untuk lari-lari kan susah, oleh sebab dia sudah apakah mungkin pincang kadang-kadang di tempat tidur. Tetapi kita tahu bahwa ketawa itu adalah disebut internal jogger. Jadi kalau internal jogger itu memberikan sesuatu pertolongan kepada tubuhnya untuk menghasilkan lebih banyak endorfin, darahnya dapat lebih beredar dengan lebih banyak. Sebab orang yang stroke itu perlu darahnya untuk beredar dengan lebih banyak, dan itu bisa membuka akan penyempitan yang terjadi, Makanya pola hiduplah yang dapat mengubah, yang dapat menyembuhkan akan orang yang stroke, pola hidup, Jadi makannya berubah, kemudian tidurnya, gerak badan, kemudian dalam penggantian pola hidup termasuk juga optimis, termasuk juga ketawa, Karena kalau kita bilang kan orang kalau ketawa terus-menerus ketawa kan orang pikir sengit lah dia. Berarti tidak orang sudah gila lah namanya kan. Jadi tapi makanya kita tuh kasih di dalam akronim celebrations letter O, optimism. Sebab dengan mempunyai sikap yang positif, yang optimis saja itu sudah menolong membuat kita punya natural killer cell lebih kuat. Kan kita sudah terangkan itu dalam akronim celebration. Jadi saya percaya bahwa obat yang memanjur itu adalah, ketawa itu adalah sebagai obat yang manjur itu masih tetap berlaku. Mungkin dia tidak bisa sembuh secara total, tetapi at least keadaannya adalah lebih baik daripada kalau dia bersungut-sungut karena stroke itu. Iya. Jadi saya percaya akan menolong, paling sedikit menolong mengurangi penderitaannya, dan menolong dalam proses penyembuhan, Tetapi maafkan kami masih belum sempat lihat data research. Mungkin kita coba lihat apakah ada hubungan antara stroke dengan ketawa. Nanti kita akan coba lihat kalau misalnya ada penemuan itu, nanti kami akan laporkan dalam pertemuan yang berikut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Tapi saya juga percaya Pendeta dan Ibu Pendeta bahwa itu pasti akan berpengaruh besar. Karena tadi sudah dibahas oleh Pendeta dan Ibu Pendeta, ada satu penyakit yang bisa sembuh dalam 8 hari tadi. Kolagen itu, itu luar biasa. Ya, saya percaya stroke juga bisa. Ya tentunya dengan pertolongan Tuhan, karena memang hati yang gembira adalah obat yang manjur ini. Firman Tuhan. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Apakah tertawa dengan melihat kelemahan dan kebodohan orang lain tidak boleh, Pendeta? Saya jadi teringat ini pertanyaan ini. Mungkin contohnya kayak, Pendeta tahu Mr. Bean, film Mr. Bean? Itu kan kayak bodoh-bodoh ya. Tapi lucu, nah gimana? Itu nggak boleh itu ya? Atau gimana Pendeta? Silakan. Tapi Mr. Bean itu kan dia memang mencari profesor. Dia kan seorang PhD itu. Tapi dia pikir dengan PhD-nya itu dia lebih gampang dia membuat ketawa-ketawa dengan pura-pura bodoh gitu ya.
Jadi Saya rasa bukan yang dimaksudkan adalah jangan sampai at the expense of at other the people. expense of other people. Ya, kita tertawa, ya, Menertawakan kemudian orang. orang lain. Tetapi sesuatu perkara yang Kayak Mr. Bean ini artinya satu perkara yang melihat satu kebodohan atau ignorance, ya, itu adalah satu hal yang oke dan bisa di recall kemudian. Saya ambil contoh, ya, kami rombongan dari Nusa Tenggara, oke, pergi ke Jakarta pada tahun 1972, ya. Wah, itu hampir 50 tahun yang lalu, ya. Dan banyak pendeta-pendeta itu tidak pernah terbang sebelumnya. Oke. Jadi sekarang pertama kali terbang, ya. Kemudian jadi salah satu dari orang yang tidak pernah terbang itu, dia di samping jendela, dia berusaha untuk buka jendela. Jadi dia bilang, ini nggak bisa dibuka. Kita semua kan ketawa, ya. Oh, di pesawat kita tidak bisa, jendelanya nggak bisa dibuka. Kemudian, ya. Jadi sesudah berapa tahun kemudian kita kasih tahu itu sama dia, dia pun ikut ketawa, ya. Kemudian satu lagi, ya. Kemudian ada kan stewardess bagi-bagi makanan, ya. Dia bilang, oh enggak, saya enggak usah. Dia pikir harus dibeli. Sebab dia pikir harus beli, ya, di pesawat, ya. Jadi bilang, enggak usah. Oh enggak, ini gratis. Oh, kalau gratis, ya, dia ambil akhirnya. Kemudian kami pun naik kereta api. Kemudian ada orang yang jual makanan. Dia pikir gratis. Jadi dia ambil, dia mau coba bagi-bagi di kereta api. Sebenarnya ini harus bayar. Oh, maaf, ya. Jadi tidak jadi bagi-bagi makanannya. Kemudian itu diingatkan kepadanya. Beberapa tahun kemudian kita ketawa semua. Jadi itu adalah oleh satu kebodohan, artinya bukan kebodohan lah, ignorance. Artinya dia tidak tahu begitu. Tetapi kita bisa tertawa, itu bukan oleh sebab kebodohan, tapi oleh sebab ignorance, ya. Dan itu diingatkan kemudian dan menjadi sumber yang humor untuk kita. Oke. Tapi ingat, jangan mentertawakan orang. Itu yang prinsipnya. Mentertawakan orang itu berarti laughing at the expense of others. Jadi orang itu sakit hati. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia kayak Mr. Bean, ya, itu boleh. Saya ketawa-ketawa kayak Mr. Bean itu. Oke. Karena memang nggak ada istilahnya body shaming, ya, itu di Indonesia juga ada peraturannya. Ada peraturannya, bisa ditangkap, itu bisa kena pidana, setahu saya, kalau body shaming. Ya, oke, terima kasih jawabannya Pendeta, Ibu Pendeta. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Shalom Pendeta, pertanyaan. Anak saya suka tertawa, tapi kalau dia dengan HP yang lucu-lucu, apa itu sehat? Oh. Berarti anak ini suka main HP, main handphone, dan dia suka tertawa sendiri, ya, karena lucu yang dia lihat. Nah, bagaimana ini Pendeta? Silakan. Itu bagus. Artinya baik, artinya tidak katakan bahwa itu tidak baik, tetapi supaya sama-sama sama mamanya ketawa. kasih tunjuk. Jadi tanya sama dia, apa yang bikin ketawa itu? Jadi Anda juga ikut ketawa. Ya. Artinya ketawa itu bisa di-share. Ingat, ketawa itu haruslah menular. Ya, sama seperti contagious, ya, sama seperti menguap. Kesusahan itu juga bisa menular. Jadi ketawa juga bisa menular. Apa sih yang bikin ketawa? Kemudian sang anak ya juga bagikan, coba lihat ini. Oh, ini jadi ketawa sama-sama. Jadi itu yang membuat suatu suasana rumah tangga itu adalah santai. Ya. Tapi kalau ibu itu lihat gini, gini aja kok ketawa. Nah, anak itu jadi kurang semangat. Tapi kalau dia gini, wah, ya betul, ya lucu, ya ketawa sama-sama. Jadi kan ingat, satu hari berlalu tanpa tertawa adalah a wasted day. Ya, hari yang terbuang. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Ada juga pertanyaan berikut yang sudah masuk. Suami saya sering buat tertawa saat dia suka bercanda aja. Tapi giliran saya pengen menghibur diri dan menghibur dia, dianya nggak ketawa. Padahal saya lagi berusaha buat suasana di rumah tangga tidak sepi. Saya harus gimana, Pendeta? Apa saya diam aja tunggu dia mulai dulu bicara atau bagaimana, Pendeta? Oh,
Silakan pendeta. Kasihan ibunya nih. Jadi Oke. tidak usah harus saling menunggu, oke. Tetapi biarlah masing-masing bisa selalu membuat suasana yang gembira, ya. Jadi itu tidak bisa katakan ya, oh sekarang giliran dia bikin ketawa, ya. Nanti besok saya punya giliran. Jadi kita tidak bisa katakan demikian, ya. Jadi setiap ada kesempatan, ada hal yang bisa berada lucu, kita sampaikan kepada kita punya pasangan. Jadi apakah itu suami ataupun istri, ya. Dan biarlah kita bisa artinya saling menimbulkan atau memberikan suatu suasana yang gembira, ya, satu sama lain. Jadi kadang-kadang misalnya Kathleen bisa ada sesuatu hal yang lucu disampaikan kepada saya, kemudian saya ada sesuatu hal yang lucu saya sampaikan kepada dia, ya. Jadi untuk satu hal yang menggembirakan lah, ya. Tidak usah saling menunggu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Apa orang dalam gangguan jiwa bisa disembuhkan? Oh ya, ini kalau ini kebanyakan tertawa mungkin. Silakan pendeta. Memang kalau kita tertawa sendiri tanpa ada alasan, itu orang udah bilang, sinting itu orang. Sudah sengit tanpa ya. alasan. Tanpa alasan ya. Kalau misalnya lihat HP yang lucu, kemudian dia ketawa, udah jadi masalah. Nggak jadi masalah, ya. Tetapi gangguan jiwa itu harus diobati. Harus diobati, ya. Pergilah psikiater. Ya. Jadi ada hal-hal yang sangat penting yang telah dibuat, ya. Dan yang paling berhasil sesuai dengan banyak penelitian, ya, penelitian di Chicago atau di tempat yang lain, ya, bahwa kalau orang itu selalu merasa dikasihi, ya, maka itu bisa mempercepat akan proses penyembuhan. Tetapi kalau dia rasa bahwa dia itu menyendiri, dia itu tidak bisa melepaskan dia punya keluhan dan sebagainya, ya. Dan tidak merasa dicintai, maka lebih sukar untuk sembuh dengan gangguan kejiwaan ini. Tetapi masalah pengobatan itu penting sekali. Ya, sudah pernah dilakukan ini di Topeka. Topeka State Hospital, ya, di Chicago, di mana dilihatkan bahwa itu dia punya angka penyembuhan itu 80%. Sedangkan yang tempat-tempat lain itu hanya 30% orang yang disembuhkan. Kenapa? Dia bilang karena adanya love. Ya, the love itu menyebabkan apakah tukang cuci piring, apakah tukang sapu, apa perawat, apa semuanya itu semua mengajak pasien-pasien yang sakit jiwa itu untuk kembali ke masyarakat, sebab masyarakat mencintai dia. Jadi karena ada perasaan love itu, makanya Topeka State Hospital itu menjadi orang ternama, sampai orang semua rumah sakit jiwa dari Amerika Serikat ini datang ke sana untuk lihat what is the secret untuk suksesnya dia sampai dia punya angka penyembuhan daripada orang yang sakit jiwa itu begitu tinggi, 80% kembali ke normal dan bisa kerja kembali, ya. Dan hanya jawabnya dia bilang katanya it's because the word Carmen, dia katakan the word love, L-O-V-E. Jadi semua orang dengan sangat penuh perhatian memanggil kembali kepada orang itu supaya pasien-pasien yang sakit jiwa ini dapat kembali ke masyarakat dan bisa bekerja kembali. Bisa kembali bekerja. Ini satu perkara yang sangat luar biasa, dan ini menjadi satu percontohan di tempat yang lain. Jadi mereka, jadi ada masalah mental, dan salah penyebab daripada kesalahan mental tersebut adalah sering kurangnya kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang itu dapat dipenuhi, maka proses penyembuhan itu dapat lebih cepat, Namun peranan daripada obat juga penting sekali supaya jangan dia sampai kepada satu saat di mana ia tidak bisa artinya mengontrol akan dirinya, Jadi untuk meredakan istilahnya apa, depression? Depression artinya dia bisa jangan sampai dia terus jadi lebih susah. Jadi ada obat yang harus dipakai, kemudian dikembangkan kasih sayang dan sebagainya, sehingga mereka yang mengalami gangguan dalam soal mental menjadi sembuh sampai bisa sembuh total.
Tapi ini pakai obat, sebab waktu itu ya semua rumah sakit psikiater ini ya, rumah sakit jiwa ini, penyakit pasien jiwa ini, mereka datang. Dia lihat apa semua pakai ACT, apa semua dilakukan itu di di rumah sakit masing-masing ya. Tapi kok apa ya bedanya? Nah, inilah yang mereka temukan. Kasih sayang. Ya, di samping obat-obat ya, mereka juga memakai faktor love ya, yang mengembalikan orang. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Hanya kita sudah harus mengakhiri program kita pada malam hari ini karena waktunya sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Walaupun kami sebenarnya senang karena kami tertawa-tawa terus dari tadi ini. Nah, jadi saya percaya endorfin kami dan juga pemirsa di rumah bagus, sehingga itu obat dari COVID-19 kan. Ya kalau hati gembira kan, jadi kekebalan tubuh kita meningkat. Wah, ini terima kasih nih pembahasan pada malam hari ini. Silakan Pendeta Kutaram untuk closing statement-nya. Baik, kembali. Ya, humor adalah satu hal yang sangat penting dalam keluarga. Ya, sebab humor memberikan suasana yang menggembirakan, memberikan suasana santai, dan memperkuat hubungan keluarga. Ya, jadi kita bisa gembira bersama-sama. Ya, humor menunjukkan eratnya hubungan satu sama lain, dan masing-masing akan senang dengan keadaan humor dalam rumah tangga. Ya, jadi humor adalah baik dan satu hal yang terjadi dan boleh saling menunjukkan kejujuran satu sama lain dengan tertawa bersama-sama ya, dan juga menunjukkan satu kebebasan melepaskan ketegangan. Jadi dalam suasana yang tegang dan sebagainya, biarlah kita mempunyai humor dalam keluarga yang menyebabkan suasana dapat lebih ceria ya, lebih baik, sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas, sehingga kami dapat mempersembahkan ini humor dalam keluarga, dalam obsesi hati pada malam hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa banyak sekali rumah tangga yang mempunyai ketegangan-ketegangan dalam kehidupan mereka. Ajarkan kami untuk selalu melihat dari segi positif, sehingga kami bisa membawakan humor dalam keluarga yang menyehatkan. Dan biarlah kami masing-masing bisa ingat bahwa tertawa itu adalah sangat penting, merupakan obat yang menjuara. Terima kasih atas prinsip Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami masing-masing, pemirsa, semua yang mendengarkan acara ini dapat menghidupkannya, sehingga kami sebagai keluarga dapat menjadi satu keluarga yang hidup, penuh kebahagiaan, menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta. Sampai berjumpa Senin depan di dalam pembahasan yang lebih menarik lagi. Menarik lagi. Oke, sampai bertemu kembali Senin depan. Tuhan berkati. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Dian, silakan. Terima kasih keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan materi, nasihat bagi kita semua. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, dan orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan akun sosial media Hope Channel Indonesia dan akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia yang bisa Anda saksikan, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung, bisa Anda saksikan melalui website kami di hopechannel.id selama 24 jam. Dan pastikan Anda juga mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store ataupun App Store dari gadget Anda masing-masing. Sahabat doa Hope Channel juga sangat terbuka dalam menerima setiap permohonan doa, setiap pertanyaan, persoalan rumah tangga, ataupun usulan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda.
Akhir kata, saya Dian Pangendaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.